yakni dirikan oleh kamu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang yang beriman, atas orang yang beriman, yang difardukan berwaktu padanya. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Wa iza wa'ada akhlaf, apabila dia berbicara mendustai. Itu dah 1. Belum lagi wa iza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji mengingkari. Sementara hubungannya dengan solat ni apa? Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarkis shalah. Fa in tarakaha jahidan li wujubiha kana kafiran, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah tsumma alhamdulillah telah hadir kembali di sini tentunya, dan teman-teman sekalian, nantinya di sini kita akan membahas dan berbincang-bincang, dan tentunya telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini. Beliau bernama Tengku Ridwan Syah Putra SH. Beliau merupakan Dewan Guru atau Sekretaris di Dayah Babus Sa'adah Desa Gurah, dan kemudian beliau juga penyuluh agama di Kecamatan Pekanbadak, dan beliau juga Ketua Huda di Kecamatan Pekanbadak sebagai coach memanah, dan beliau juga merupakan alumni STIS NU Aceh atau Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh. Langsung saja kita sapa Tengku. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Tengku, kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di sini, dan tentunya kita seperti biasa kita akan membahas dan berbincang-bincang dalam podcast ini, dan temanya adalah azab orang yang meninggalkan sholat. Allah. Lantas begitu banyak orang yang meninggalkan sholat, namun ia lupa apa efek samping atau apa konsekuensi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mendengarkan dengan tema azab orang yang meninggalkan sholat. Kepada Tengku kita persilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat di dalam berbuat ibadat, ya, tanpa ada kendala, tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah selalu kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Tengku Zul, terima kasih. Pembahasan pada hari ini yaitu azab orang yang meninggalkan solat. Uqubati tariqis shalah, siksa orang yang meninggalkan solat. Jadi sebagaimana kita ketahui, kita dilahirkan ke dunia ini mengemban satu amanat Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ini, maka hidup kita akan tentram, hidup kita bahagia, damai, tanpa ada tekanan-tekanan, ya, tanpa ada gangguan-gangguan, terutama menurut pada psikologis kita, ya. Karena kita merasa sangat dekat dengan Allah, kita akrab dengan Allah. Cuma banyak kita manusia ini menganggap bahwa solat itu adalah sebuah beban. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kenapa harus dijadikan beban? Kenapa? Karena mereka menganggap akan menyita waktu. Itu satu, akan menyita waktu. Kemudian yang kedua, mungkin manusia ini mengapa dianggap beban, karena tidak adanya kesadaran di dalam dirinya bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab dia, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi beban. Perasaan mungkin kalau manusia ini, daripada kita bebankan memikul kayu dengan kita menyuruh salat, maka lebih terasa beban bagi dia itu untuk melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja. Lebih mau dia memikul kayu yang beratnya itu berpuluhan kilogram. Berarti di sini batinnya yang berat. Yang berat itu batinnya. Oke. Jadi pada sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, yakni dirikan oleh kamu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang yang beriman. Atas orang yang beriman, yang difardukan berwaktu padanya. Jadi salat ini difardukan oleh Allah, ya. Kitaban difardukan oleh Allah atas kanat adal mu'minina, atas orang yang mukmin. Barang siapa yang ada di dalam hatinya itu sebesar zarrah, ada iman di dalam kalbunya, maka dia akan mengagungkan Allah. Dia akan membesarkan Allah. Maka segala perintah-perintah Allah, segala anjuran-anjuran Allah, dia akan melaksanakan dengan ringan, dia akan melaksanakan dengan serta-merta tanpa ada beban sedikit pun. Iman tadi. Oke. Jadi ada sebahagian orang merasa beban, ya, berat sekali untuk melaksanakan salat. Berarti patut kita pertanyakan tentang imannya. Imannya yang terlalu rendah, atau memang kalau kita bilang tidak ada sedikit iman, itu bagaimana, Tengku? Bisa jadi pemahaman imannya ini yang keliru. Oke. Seharusnya kalau memang dia beriman, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Artinya bukan hanya iman ini sekedar di mulut saja. Bukan hanya sekedar diucapkan saja. Bukan saja diikrarkan, tapi tasdiqum biqalbi, dia membenarkan dengan hatinya. Setelah dia membenarkan, mentasdiqkan dengan hatinya, wa iqrarum wa amalun bil arkan, dan mengerjakan seluruh anggota badan dia. Nah, itu. Jangan sampai kita imannya ini menjadi orang yang munafik. Dia di mulutnya mengatakan beriman pada Allah. Ya. Saya beriman, amantu billah. Tetapi di dalam perbuatannya dia mengingkari imannya kepada Allah. Dia mengingkari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti dia tidak beriman dong? Tidak beriman. Nah, definisi tidak beriman berarti tidak ada iman di dalam dirinya, ya. Atau ada tapi sedikit? Bisa jadi ada, tapi mungkin tertutup oleh maksiat dia. Nah, jadi hati ini cenderung apabila selalu kita isi dengan maksiat, artinya kita memperbuat perbuatan maksiat, memakan makanan yang haram, hati ini dia akan tertutup, sehingga ajakan untuk berbuat kebaikan itu menjadi berat baginya,
karena dia terhalang oleh hijab-hijab dosa ini tadi. Okey, bahkan anggota tubuhnya pun tidak terlaksana untuk melakukan ibadah. Okey. Jadi sehingga secara tidak langsung dia sudah munafik. Bagaimana maksud munafik ini? Dia di mulut mengatakan beriman pada Allah, tetapi di dalam perbuatan dia mengingkari perintah Allah. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah itu kan, sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasa, iza haddasa kadzaba, wa iza tu'mina khana, wa iza wa'ada akhlaf. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Wa iza wa'ada akhlaf, apabila dia berbicara mendustai. Itu sudah 1. Dia mengatakan amantu billah, bahkan setiap hari dia mengucapkan syahadah, tapi dia mengingkari. Belum lagi wa iza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji mengingkari. Ini mungkin masuk kita dalam pembahasan yang lain nanti, masalah ciri-ciri orang munafik. Iya, betul. Sementara hubungannya dengan solat ni apa? Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslimi wal munafiqi illa bitarkis shalah. Fa in tarakaha jahidan li wujubiha kana kafiran, kata Rasulullah. Allah Rabbi. Artinya tiada beda antara orang muslim dan orang munafik illa bitarkis shalah, kecuali pada orang yang meninggalkan salat. Berarti orang yang meninggalkan salat itu adalah orang yang munafik. Jadi tak usah kita repot-repot melihat di luaran sana, mungkin pun dalam diri kita ini adalah orang yang munafik. Meninggalkan salat. Allah. Jadi kaitannya dengan pembahasan barusan, yaitu kita hubungkan bahwa salat kita ini adalah perintah Allah. Ya, perintah Allah. Dan perintah Allah ini kembalinya untuk kita. Tidak sama sekali itu memberikan manfaat sedikit pun untuk Allah. Hanya memberi manfaat mubacut pun kepada Allah. Dan tidak memberikan mudarat sedikit pun untuk Allah apabila manusia ini beramai-ramai seluruh dunia, jin, manusia, syaitan, beramai-ramai semua meninggalkan salat. Tapi tidak akan bisa memberikan mudarat bagi Allah. Allah tetap Allah Maha Kuasa, Allah tetap yang Maha Agung, Maha Mulia. Tapi manusia yang meninggalkan salat ini apa? Dia yang ada hanya mendapatkan kemudaratan untuk diri dia. Dan dalam kitab itu disebutkan ada 15 azab orang yang meninggalkan salat. 15 ya? 15 azab. Banyak ya? Banyak. Itu mungkin secara umum ya. Iya. Mungkin kalau secara terperinci lebih daripada itu. Tidak cukup waktu untuk kita bahas ini ya. Okey, baiklah Tengku. Karena referensinya kan banyak di dalam kitab itu kan. Jadi untuk hari ini mungkin Tengku Zul sesuai dengan tema kita, azab orang yang meninggalkan salat. Jadi kalau kita bahas 15 itu enggak cukup waktunya. Iya, rasanya panjang sekali ya. Okey. Jadi kita bahas mungkin menurut saya 6 azab semasa hidup di dunia aja. Selebih daripada itu azab ketika berjumpa dengan Allah, azab ketika dia dalam kubur, ketika dia sakaratul mautnya, azab ketika dia berjumpa dengan malaikat di alam kubur, ataupun azab ketika dia di padang mahsyar nanti berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi ke-6 azab ini yang pertama apa? Kata Rasulullah ini kan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dihilangkan oleh Allah Ta'ala, yaitu berkah pada umurnya. Umurnya panjang. Bisa jadi katakan umur 70, 80, 90 tahun, dan bahkan ada sampai 100 tahun. Tetapi karena dia meninggalkan salat, apakah umurnya ini bermanfaat? Maka umurnya itu sia-sia. Sia-sia? Sia-sia. Makna sia-sia di sini Tengku Zul, tidak ada di dalamnya nilai ibadat. Okey. Hidup hanya untuk berhura-hura, yang ada hanya dia mempercantik dirinya, fashion dan lain sebagainya. Begitu ada ajakan untuk berbuat ibadat, dia merasa keberatan, lelah badan. Ayat pun buat apa? Maka sangat disayangkan ketika umur yang Allah berikan tidak ia pergunakan untuk taat kepada Allah. Maka sangat disayangkan ya, usianya itu tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Tidak ada manfaat. Okey. Ibarat pohon itu, pohon yang tidak ada buah, tidak ada hasil. Maka sementara buah daripada
ilmu kita ini, ya, daripada amal itu adalah ketakwaan. Buahnya, ya. Buah daripada amalan ini takwa. Bisa dikasih contoh Tengku tadi terkait dengan masalah umur yang tidak berkah. Umur yang tidak berkah. Bagaimana bayangan kehidupan seseorang itu? Ya. Bayangannya, contoh ya, orang yang tidak ada keberkahan dalam umur, ya, dia hidup dalam kemewahan, semua ada, kendaraan pribadi ada, rumah fasilitasnya ada, lengkap dengan perabot. Tetapi untuk berbuat ibadat itu tidak ada. Ada anjuran ataupun himbauan sedekah, dia tidak mau bersedekah. Hartanya banyak, cukup dia untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka dia tidak dia gunakan hartanya untuk ibadah haji dan umrah. Untuk melaksanakan salat pun dia tidak mau, berbuat ibadat dia tidak mau, enggan. Sehingga umurnya ini sia-sia dihabiskan, waktunya itu bisa jadi di warung kopi, di warkop, pergi pagi pulang sore, ataupun hanya untuk, karena dia punya fasilitas kendaraan tadi, ya, dia hanya untuk kendaraan ini untuk wait, ya, bahasa Inggrisnya tuh wait. Oke. Putar-putar. Bahasa daerah Aceh kita itu kan wait. Mutar-mutar aja, keliling, capek pulang tidur, lapar makan. Jadi inilah nilai ibadat di dalam kehidupan dia, ya. Sementara besok pertanggungjawaban di hadapan Allah di padang mahsyar itu setiap tarikan nafas disoal oleh Allah. Dia lupa bahwa makanan yang aku beri, kata Allah, kemana engkau gunakan? Umur yang aku beri, kemana engkau gunakan? Sehat tubuhmu, kemana engkau gunakan? Nah, disinilah manusia itu tidak bisa terlepas dia di padang mahsyar ketika menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya yang tersia-siakan. Yang kedua, azab orang yang meninggalkan salat ini yaitu tidak ada berkah pada rizkinya. Allah. Tidak ada berkah artinya memang tidak ada dapat rezeki, ya, atau rezekinya itu tidak membawa ia ke taatan kepada Allah. Benar. Yang paling dominan itu rezekinya ada. Ya, kebanyakan kita lihat rezeki ada, tapi rezeki ini seperti tidak ada. Wujuduhu kal adam. Ada tapi seperti tiada. Tidak ada manfaat, ya? Ada manfaat. Jadi ada duit, tapi duitnya ini dia gunakan untuk maksiat. Tidak menolong orang lain. Tidak menolong orang lain. Ada kendaraannya ini tidak dia gunakan. Ya, ada waktu-waktu tersendiri, waktu khusus pergilah dia mengaji, menuntut ilmu agama. Ada waktu khusus dia gunakan untuk salat berjamaah, pergi ke masjid. Ada waktu khusus dia pergi silaturahmi. Ada waktu khusus dia pergi menjenguk orang yang sakit. Itu kan perintah Allah. Tapi apapun yang membawa kepada kebaikan, dia tidak mau melaksanakan. Jadi rezekinya itu tidak berkah. Ada wujuduhu ka adami, seperti tidak ada. Ada rezeki tapi tidak ada. Duit ada, tapi duitnya ini tidak cukup. Jadi di dalam rumah tangga itu selalu dalam keadaan centang perenang, porak-poranda, ribut orang. Nah, itu bagi orang yang ada duit, yang ada hartanya. Bisa jadi pada versi yang kedua orang disempitkan rezekinya oleh Allah. Cula-calo. Sudah miskin, sombong lagi. Allah. Artinya sombong, dia tidak perlu minta rahmat Allah, tidak perlu doa pada Allah, tidak mau dia melaksanakan perintah Allah. Padahal apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar. Allah kasih solusi. Allah kasih solusi di setiap permasalahan dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki oleh Allah daripada jalan yang tiada disangka-sangka. Tanpa terfikirkan. Tanpa terfikir. Itulah hadiah, kita katakan itu hadiah daripada Allah untuk dia. Karena ia telah taat dan takwa kepada Allah. Jadi bagi kita insan yang mulia ni, ya,
Jangan kita memikirkan masalah rezeki. Rezeki itu Allah yang atur. Umur kita 4 bulan dalam kandungan, berapa suap nasi yang kita makan, berapa butir nasi yang kita makan, berapa teguk air yang kita minum, ya, berapa langkah kaki kita melangkah, itu semua sudah diatur oleh Allah. Anda pun dah fikir rezeki yang kagak atur oleh Allah mendum. Kebanyakan manusia itu dia terlalu memikirkan seolah-olah dia punya kuasa untuk mengatur diri dia. Padahal Allah semua yang mengatur rezeki. Termasuk nasi yang ada di hadapan kita ini, termasuk minum kita ini. Kalau memang Allah tidak menghendaki itu bukan rezeki kita, bisa jadi itu masuk lalat, nggak jadi kita minum, kita buang. Hana rezeki dah. Artinya memang rezeki itu tidak memberikan manfaat bagi dia. Bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Bagi orang yang meninggalkan solat tidak ada manfaat. Ya, yang ketiga tengok. Yang ketiga yaitu orang ini dicabut pada wajahnya itu tanda orang yang soleh. Bagaimana maksudnya? Artinya wudu ini kan memberikan bekas kepada wajah orang yang soleh, orang yang solat ni, ya. Nur, ada nurnya. Kemudian dengan dia salat itu kan mi'raj kalbun mu'minin ilallah. Mi'rajnya, naiknya kalbun mu'minin kepada Allah. Dia berbicara dengan Allah. Artinya dia membuang segala beban-beban dia. Dia buang segala pikiran-pikiran yang sifat duniawi ini. Dia fokus, dia terpatri dirinya itu kepada Allah. Fokus, connectnya dia kepada Allah. Sehingga dengan begitu orang tanpa awet muda, ya, ketika dia hilang beban, maka orang yang salat itu pun demikian. Dengan hilang beban dia, maka dia awet muda. Begitu dia awet muda, terpancar. Ini secara apa tadi, ya, bahasa kita. Jadi dengan demikian awet muda, nampaklah pada wajahnya ini wajah yang lembut umpamanya, ataupun wajah yang bersih, rumeh. Nah, ini. Jadi orang yang melaksanakan salat itu pun demikian. Wajahnya ini nampak wajah orang yang soleh. Betul, Tengku. Tenang. Ya. Terlepas apapun warna kulitnya. Iya. Kalau orang yang solat, walaupun ia kulitnya mungkin kulitnya itu hitam. Ya. Ketika dia solat, orang soleh ini solat, maka wajahnya itu bersinar. Betul, hak. Bersinar wajahnya. Bersinar. Saya pernah temukan orang seperti itu, Tengku. Betul. Beberapa teman-teman yang mereka itu mungkin memiliki kulit yang hitam, ya, mungkin, ya, ataupun tidak terlalu hitam. Seperti kita, ya, sobat. Seperti saya mungkin. Ya. Jadi pas ketika saya berhadapan dengan beliau, itu seperti ada cahaya yang menyinari di wajahnya. Ya. Saya tidak bertanya kepada beliau, apakah saudara menjaga sholat lima waktu? Saya tidak bertanya seperti itu, tapi saya melihat kegiatannya. Ya. Kemudian melihat ketika azan berkumandang, dia pergi kemana? Ke warung kopi atau ke masjid? Ya. Atau dia pergi kemana gitu? Kita melihat dari aktivitas dia sehari-hari, ya, kegiatan dia. Lisanul hal. Ya, hal. Jadi, Masya Allah, terbukti bahwa ketika seseorang itu menjaga solatnya atau melakukan solat, maka ada wajah yang soleh yang terpancar dari wajah. Cahaya iman tadi, ya. Iya. Nah, kemudian yang keempat, Tengku? Yang keempat yaitu tiada dijamin baginya itu Islam. Mati dia bisa jadi mati dalam keadaan kafir. Itu kalau seperti itu bagaimana, Tengku? Adakah dia di fardu kifayahkan? Tetap dia selama dia belum dia mengingkari bahwa dia ini adalah bukan Islam, tetap kita lakukan fardu kifayah. Karena orang ini belum ada ikrar daripada lisan dia, kan? Belum jelas. Cuma karena malasnya dia aja melakukan sholat. Dia orang termasuk pada orang yang maksiat. Cuma jadi di sinilah bukan ibarat, seperti sebuah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang meninggal pada akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Itu kata Rasulullah. Artinya dia dijamin Islam dia. Sementara orang yang meninggalkan salat ini
Ya, orang yang meninggalkan solat ini kan dia secara otomatis jauh dia daripada mengucap la ilaha illallah. Sementara solat itu kan zikir, termasuk zikir kan. Mendekat, zikir itu kan mengingat. Mengingat pada Allah termasuk juga. Jadi dengan dia solat, kemudian di dalam solat itu kan ada syahadanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di tasyahud akhir. Di dalam tasyahud awal, tasyahud akhirnya. Jadi secara otomat dalam satu hari satu malam itu aja 12 kali, berapa kali dia dalam 17 rakaat itu berapa kali dia ada melakukan syahadah. Dia ada mengucap kalimat tauhid tersebut. Jadi apalagi nanti selesai sholat dia nggak langsung pulang. Duduk dulu, wirid dulu minimal dia istighfar itu kan. Sehingga sering dia mengucapkan kalimat tersebut, ya, sehingga pada akhir kalamnya dia mudah sekali mengucapkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucap la ilaha illallah kan dakhalal jannah, masuk surga kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang nggak sholat ini bagaimana? Jadi dengan begitu dia merasa dari awal tadi sudah bersalah, dia merasa hatinya itu memang gelap. Sudah melanggar perintah Allah, hati ini sudah gelap, sehingga perbuatannya itu pun gelap. Tidak ada cahaya kebenaran daripada hukum Islam ni, sehingga dia berani mencuri karena hana iman bunuh. Tidak ada beban sama dia mencuri, membunuh bahkan, ya kan? Sehingga dengan demikian, kadang pun dia berzina. Maka ketika dia sedang melakukan maksiat tersebut, ini ujungnya nanti pada ketika dia sakaratul maut, datanglah iblis. Ini sangat penting. Ketika dia sakaratul maut itu datang iblis membawa air tuh. Karena semua dron dengkuzul pasti akan didatangi oleh iblis. Siap-siap aja ketika sakaratul maut nanti. Termasuk saya pribadi. Coba termasuk pada sahabat-sahabat di AO Podcast. Bawa air kopi. Terserah apa yang kita mau pada waktu itu yang kita butuhkan. Dron pumaha iba. Tapi syaratnya nanti. Dron Kuzul mau mengatakan bahwa Allah itu bersyarikat. Kata syaitan. Dia bawa apa yang kita mau. Kopi terserah. Yang membuat kita tertarik air apa? Mencoba untuk masuk ke perangkap dia ya. Dia bawa kita. Nanti dia buat keringanan buat kita. Nanti kalau kamu nggak bisa mengucap dengan lisan karena berat, cukup kamu kedipkan mata saja. Maka begitu kita kedipkan mata sesuai dengan arahan intrusi syaitan tadi, maka keluar ia daripada Islam. Artinya mati kafir. Sedangkan ketika khatib berkhutbah sering mengucapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi datang dia bawa minuman, kemudian lolos pada datang lagi dia membawa makanan. Karena kita mati sakaratul maut ini dalam keadaan sangat lapar dan dahaga sekali. Lapar. Jadi datang syaitan ini dia bawa minuman. Seandainya seluruh air di dunia ini dituangkan, diberi untuk kita yang sedang lapar dan haus, tidak akan memuaskan haus dan dahaga kita dan lapar ini. Walaupun airnya seluas lautan ya. Seluas lautan tidak akan memuaskan. Jadi sangat berat azabnya. Saya ingin menanyakan, mungkin mewakili pada teman-teman sahabat di AO Podcast Channel, mungkin bagaimana caranya Tengku supaya kita ini menghilangkan rasa malas untuk berbuat atau melakukan solat, menghilangkan rasa malas ini. Karena walaupun kalau kita melihat dengan akal yang sehat, rasanya tidak terlalu berat, bahkan tidak berat melakukan solat. Yang berat itu mungkin hatinya untuk menerima. Nah, bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa malas atau beratnya tadi di dalam hati? Mudah sekali, insyaAllah. InsyaAllah sangat mudah. Pertama, kita jaga makanan dulu. Kita menjaga diri kita daripada yang syubhat. Makanan syubhat ni yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Jangankan yang syubhat ni, ya, karena syubhat ni lama-lama dia akan menutupi hati kita. Apalagi kalau yang haram. Jadi yang haram ini jauh-jauh tu kita hindari. Makanan haram seperti makanan hasil curian, hasil merampok, merampas, ya, dari menipu dan lain sebagainya. Itu kan haram. Yang syubhat ni jangankan yang haram, syubhat ini pun harus kita jaga. Yang tidak jelas daripada halal dan haramnya. Itu kita jaga. Kenapa demikian?
Karena lama-kelamaannya syubhat ni dia akan menutup hati. Dia akan mendinding hati kita ini, sehingga untuk ajakan berbuat kebaikan ini kita menjadi malas. Termasuk salah satunya ibadah solat ini. Berat bagi kita. Beban. Mengapa? Karena di dalam itu hatinya sudah kotor, sudah ada najis hati di dalam itu. Jadi untuk masuk cahaya kebenaran, ajakan untuk kebaikan ini tertolak dia. Jadi disucikan dulu hatinya. Yang pertama dari makanan. Yang kedua dengan memperbanyak zikrullah. Banyak-banyak kita mengingat Allah, banyak-banyak kita mengucap zikir. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun kita memang belum bisa khusyuk, belum faham maknanya, perbanyak saja dengan berzikir daripada lalai tadi. Jadi dengan memperbanyak lisan dia, memperbanyak zikir tadi, lama kelamaan kan kalimat itu kan akan tembus ke kalbu dia, akan menyinari hati, akan menyinari hatinya itu. Jadi itulah konsep, tipnya supaya jangan menjadi berat kita di dalam melakukan ibadat. Adakah pengaruh juga daripada lingkungan atau teman-teman? Ini ada orang yang malas solat, dia kebetulan tinggal di lingkungan orang yang solat, betul, atau dia mempunyai banyak teman yang melakukan solat. Adakah dua opsi ini mempengaruhi orang tersebut untuk solat? Bagaimana Tengku? Ya, sangat benar, sangat berpengaruh. Saya lupa hadisnya, ada hadis Rasulullah, lupa saya hadisnya, mungkin Tengku Zul nanti bisa bantu mengingatkan, bahwa agamamu itu adalah tergantung pada agama sahabatmu. Lupa saya. Lupa saya, mungkin Tengku Zul nanti dalam perjalanan bisa mengingatkan. Artinya bila kawan kita ini, sahabat kita ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, tentunya kita akan ikut baik insyaAllah. Artinya kita berteman dengan orang yang baik, tiba waktu salat, sahabat kita ini salat, pastinya dia akan mengajak kita. Seperti orang menjual minyak wangi. Menjual minyak wangi, duduk kita di samping orang yang jual minyak wangi, namun bau harum daripada parfum tersebut akan keciprat, akan mengena di badan kita, akan menempel di pakaian kita. Ya, itu contoh. Jadi benar itu hadis Rasulullah SAW sangat hak. Nah, sudah kita ajak ini Tengku, tapi tetap malas. Bagaimana itu? Inilah tadi belum ada hidayah, bisa jadi. Yang kedua itu mungkin karena faktor makanannya tadi. Makanan yang dia makan terlalu banyak makanan haram nih, sehingga makanan haram ini sudah mendinding hati dia, menghijab hati dia, sehingga untuk melaksanakan ibadah itu terlalu berat. Maka dia harus taubat terlebih dahulu. Yang ketiga itu daripada yang tadi, yang ketiga itu taubat dia. Taubat dia, dia ada mengambil punya orang, kembalikan, ya. Dia ada korupsi, dia kembalikan harta korupsi tersebut. Di rumahnya ada makanan haram, dikeluarkan dari rumah itu, hasil curian kembalikan untuk orang. Taubat. InsyaAllah mudah sekali bagi orang yang mau taubat, bagi orang yang mau kembali pada jalan Allah. Nah, kalau kita melihat di zaman yang zaman akhir ini mungkin, kalau kita sebutkan, rasanya kan terlalu banyak makanan atau hasil atau uang yang didapatkan dari cara yang riba, Tengku. Na'udzubillahi min dzalik. Allah, taubat ya Allah, taubat. Ini sangat berat ujian hidup di akhir zaman ini, Tengku. Sangat berat ya. Sangat berat, sulit kita memilih sekarang. Sangat berat. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjauhi daripada hal-hal tersebut dalam konteks hasil atau uang yang berhubungan dengan riba? Karena kan efek sampingnya juga akan memberikan seseorang tersebut malas untuk beribadah. Iya, erat kaitannya. Nah, bagaimana itu, Tengku? Jadi yang pertama, jangan kita memperbuat, jangan kita mengambil makanan atau sumbernya daripada sumber yang haram. Hiduplah dengan hidup yang qanaah, bersyukur apa yang Allah beri, jangan menuntut lebih.
bersyukur dengan Allah, apa yang Allah beri hari ini, itulah rezeki kita. Jangan melihat ke atas, jangan melihat tetangga samping rumah kita. Cukup dengan apa yang Allah beri hari ini, alhamdulillah. Hari ini sudah makan, ada ikan asin, alhamdulillah. Jangan kita ingin supaya dapat ikan tongkol, mencuri ataupun memperbuat curang, ataupun ingin memperlaris dagangan supaya banyak keuntungan, dia lebihkan, dia beratkan di timbangan. Itu kan riba. Ya kan? Jadi hal-hal yang demikian. Allah Rabbi. Jadi kalau kita membahas tentang azab orang yang meninggalkan solat, rasanya kita tidak berbicara untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kemudian untuk keluarga kita juga. Ya, bagaimana supaya kita mampu untuk menjaga solat yang telah Allah perintahkan. Jadi banyak orang yang seperti Tengku katakan tadi, Tengku Ridwan, bahwa orang itu menganggap solat itu adalah beban. Kalau misalkan ia berat dalam hatinya. Iya, benar. Padahal kalau misalkan seandainya solat itu dijadikan sebagai interaksi kita dengan Allah, ataupun merayu Allah, atau bisa merasakan mesranya kita saat beribadah kepada Allah. Saya rasa mungkin banyak orang-orang melaksanakan solat, nggak jadi beban. Nah, lantas bagaimana Tengku ketika ini terkait dengan masa muda? Karena biasanya orang rentan meninggalkan solat itu di masa muda. Bagaimana supaya Tengku mengingatkan untuk teman-teman sahabat DO Podcast Channel yang muda-muda, agar yang muda-muda ini senantiasa melakukan solat di usia muda, ataupun tidak ada rasa malas, bahkan beban dalam hidupnya. Bagaimana Tengku? Itulah kita jadikan bahwa solat itu yang pertama adalah kewajiban. Bahwa itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita nanti tidak lain yang ditanya sama Allah ketika kita mati itu, yang pertama adalah salatnya. Itu tanamkan dulu di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, tanamkan. Saya boleh apapun saya memperbuat, saya boleh bermain-main, boleh saya jalan sana jalan sini, boleh saya melakukan aktivitas apapun, tapi salat ini, perintah Allah ini jangan saya tinggalkan. Karena nanti saya di akhirat akan ditanya dan disoal oleh Allah tentang ibadah salat ini. Itu harus ada di dalam keyakinan seorang si pemuda ini. Karena baliknya seseorang itu, maka berlakulah khitab hukum atas dia. Ada kewajiban hukum di atas dia. Mukallaf. Mukallaf. Dia sudah balik, sudah ada khitab hukum atas dia. Itu nanti disoal oleh Allah. Maka supaya dia mudah bagi dia untuk melaksanakan, jadikan itu adalah sebagai kewajibannya. Mengapa dengan kewajiban manusia kita mau melaksanakan tepat waktu? Kenapa kewajiban dengan Allah yang Maha Qahar, Rabbul Alamin ini, tapi kita sepelekan? Iya kan, Kuzul? Iya. Rezeki Allah kasih. Mata bisa melihat, Allah kasih. Tangan bisa bergerak, Allah kasih. Kaki bisa berjalan ke sana kemari, melaksanakan aktivitas ke kantor, bekerja, Allah kasih. Ya, menunaikan kewajiban tugas kepada manusia. Tapi hak kita, hak Allah Ta'ala ini tidak kita tunaikan. Allah jahat sekali, ya. Jahat, zalim. Manusia itu zalim, pehian. Kalau begitu apa kata Allah? Fakhrud min tahtas simai, keluar engkau daripada bawah kaki langitku, kata Allah. Fatlub rabban siwaya, cari Tuhan yang lain kan Allah, cari Rabb yang lain selain aku, kata Allah. Itu murka Allah. Hai, kita tinggal di sebuah rumah umpamanya. Dalam rumah itu ada tuannya. Kata tuan rumah ini boleh tinggal di rumah saya. Semua fasilitas rumah ini kamu gunakan sepuas-puasnya. Tapi nanti tiba waktu masak nasi, kamu masak nasi. Kalau rumah itu kotor, bersihkan. Bunga setiap sore disiram. Piring kotor, cuci. Rapikan. Tetapi kita makan, minum di situ, piring berserakan, bunga mati layu. Ya, rumah berserakan dengan sampah. Pulang yang punya rumah apa enggak murka dia?
Begini kamu. Coba diterjemahkan. Duit. Cari rumah lain. Sudah tinggal gratis di rumah saya, enggak ada saya minta pembayaran, kata yang punya rumah. Kata Allah kan, aku tidak minta sepeser rupiah pun daripada kamu, kata Allah. Yang aku minta, kata Allah, apa? Takwa kepadaku, kata Allah. Ibadat kalian. Fatulub rabban siwaya. Fatulub. Cari Tuhan yang lain. Fakhrud min tahta simai. Kalau kita ni fakhrud minal baiti. Cari rumah kos lain. Minta rumah kos. Rumah kos pembayar, air bayar. Allah Rabbi. Baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta. Alhamdulillah pembahasan yang baru saja kita diskusikan dan kita bahas di sini adalah merupakan bahan renungan khususnya untuk kita pribadi, menjadi muhasabah bahwa senantiasa kita menjaga, melakukan kewajiban yang telah Allah perintahkan terhadap perindividual kita masing-masing yang beragama Islam, bahwa kita ingat bahwa kita adalah seorang hamba dan kita punya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan ini bukan hanya sebatas di dunia saja, tetapi ada kehidupan yang amat sangat luas bagi kita, amat sangat panjang dan amat sangat indah bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amat sangat penuh dengan siksaan bagi orang-orang yang mengabaikan dan bahkan mengingkari kewajiban yang telah Allah perintahkan. Baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, kami ucapkan terima kasih banyak Tengku. Baik, alhamdulillah. Telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, memberikan renungan bagi kita semua di sini. Mudah-mudahan Tengku kami doakan sihat selalu. Amin. Dan diberikan rezeki yang berkah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa istiqamah menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Allahu Akbar. Dan doakan kami juga Tengku, semoga kami bisa terus berkontribusi dalam media dakwah. Kita menyebarkan dakwah Islamiah ini, memberikan renungan, memberikan pelajaran bagi orang-orang yang memerlukan nasihat ini. Betul. InsyaAllah. Dan sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, jangan lupa dukung terus channel ini, dan yang sudah mendukung kami ucapkan terima kasih banyak. Amin. Dan tentunya jangan lupa di subscribe dan kemudian like, share dan komen. Nah, baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.